Ya, Xbrl ini tuh lebih kepada sebuah sistem yang kalau bahasa Inggrisnya extensible, jadi halo rekan kopi semuanya, kembali lagi bersama saya Om Boy. Ya, gara-gara bapak saya ini, Bapak Marshall, apa kabar? Oke, apa kabar Om? Aduh, iya saya jadi tandeman lagi gitu. Tandeman lagi ya. Oke. Ya, kali ini apa ya enaknya ya? Kayaknya kita mau bahas lanjutan konten kita terkait masih laporan keuangan kali ya? Iya, masih seputar laporan keuangan. Cuman kali ini kita mau bahas gimana sih, apa sih yang bisa kita explore dari yang di keterbukaan informasi yang dari perseroan ya. Jadi gimana sih ada nggak sih cara yang lebih baik menganalisa laporan keuangan tapi nggak PDF doang? Sebenarnya ada. Iya, sebenarnya kan kalau ini menariknya sekarang kan. Jadi perusahaan tercatat atau emiten sekarang ini di bursa itu diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan dengan menggunakan sistem XBRL. Nah, apa sih menariknya XBRL? Nah, apa menariknya? Nah, ini nih yang kita mau bahas nih. Kita nggak mau jauh ke laporan keuangan gimana analisanya, itu kayaknya yang lalu udah ya. Jadi kita bahas nih yang kita bisa kelola aja, yang simpel-simpel aja nih. Jadi literasi kali ini itu lebih kepada apa itu XBRL secara umum, terus apa sih yang bisa kita gunain? Karena banyak nih yang masih belum gunain nih. Mudah-mudahan rekan-rekan ngopi ini semua udah bisa gunain ya. Tapi kalau yang belum juga ya stay tune aja gitu. Jadi kita bisa tahu nih. Nah, XBRL ini mungkin gue mulai dulu ya. XBRL ini tuh lebih kepada sebuah sistem yang kalau bahasa Inggrisnya extensible business reporting language. Jadi dia itu kalau yang ngerti bahasa komputer tuh lebih kayak XML cuman for business reporting language. Jadi lebih ke LK dalam bentuk elektronik. Nah, ini menariknya nih. Nah, itu jadi semua laporan keuangan 4 bagian penting ya. Jadi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, perubahan ekuitas sama laporan cash flow udah dalam bentuk yang terstruktur. Ya, sebenarnya kalau gue lihat kan Bursa Efek kita juga terus melakukan inovasi. Betul, nih. inovasi untuk memudahkan para investor untuk mengakses informasi yang disampaikan oleh emiten atau perusahaan tercatat. Gitu. Salah satunya kan di laporan keuangan ini ya. Sebenarnya kalau boleh di-share Om, ini kemudahan apa sih yang bisa didapat oleh investor kita dengan adanya XBRL ini dibandingkan mungkin yang laporan keuangan yang sebelum ada XBRL ini kan para investor akses informasi keuangan dari PDF-nya doang. Betul. Nah, apa sih Om? Boleh kalau bisa di-share, jadi karena tadi ya dia bentuknya terstruktur elektronik, jadi semua akunnya itu udah standar ya. Jadi bursa itu telah mengembangkan si XBRL ini dengan suatu standarisasi laporan keuangan yang udah sesuai dengan PSAK, FRS gitu ya. Jadi dalam satu compact di mana akun-akunnya itu semua secara kamusnya di XBRL itu akan bisa diterjemahkan di berbagai mesin, maksudnya di berbagai bahasa di tempat lain. Nah, biasanya kalau di bursa itu kalau kita ke menu laporan keuangan, sekarang ada banyak tuh, nggak cuma satu. Kalau dulu kan cuma PDF doang ya. Ada banyak kan? Ada banyak. Kalau nggak salah ada instance. Ada instance. Ada Excel gitu. Betul, ada Excel sekarang. Kemudian ada
XML ya. XML yang ngelihat dari web browser. Web browser itu. Ada PDF lagi, ada 2 PDF ya. Oh, ada 2 PDF ya? Iya. Yeah. Ya PDF laporan keuangan ya. Ya betul, PDF laporan keuangannya dia sama PDF generating dari si XBRL sendiri. Oke. Nah, ini nih yang pengen kita mau jelasin nih ya. Jadi dari yang 5 tersebut itu yang instance itu perlu, kalau rekan-rekan semua buka kayak bahasa komputer ya. Kalau kita nggak punya engine-nya memang ya kita nggak bisa buka. Iya. Belum bisa. Tapi itu mungkin kita bisa bahas lebih lanjut di next session kali ya, karena itu fokus benar-benar kayak teknis banget sih sebenarnya. Jadi kalau boleh dibahasakan bisa gini nggak Om? Instance-nya itu bahasa dari mesin ke mesin nggak ya? Betul, mesin ke mesin. Jadi kenapa itu penting? Karena kalau mesin ke mesin harusnya logiknya adalah kesalahan yang dilakukan sama manusianya udah ke filter. Makanya mesin to mesin. Jadi kenapa kita pakai standarisasi dan ada perhitungannya supaya nggak ada yang salah tuh. Angkanya tie up semua. Kalau kalau si XBRL itu akan tie up, kalau nggak dia nggak bisa. Istilahnya kalau nggak balance, tie up antara subtotal dan antar laporannya itu ada yang nggak tie up, dia nggak, istilahnya nggak valid. Kalau nggak valid nggak bisa submit. Nah, jadi tie up ini misalnya untuk laporan keuangan ini ada yang berhubungan nih misalnya. Betul. Laba rugi ke perubahan ekuitas. Itu berhubungan gitu kan. Kalau nggak sama, kalau dia nggak match, dia nggak valid. Atau cash flow yang kas terakhir tuh sama kas yang ada di laporan posisi keuangan nggak match, itu juga dia error. Nah, itu membuat satu keyakinan di mana kalau udah pakai format itu dan nggak valid, berarti laporan keuangannya masih ya nggak valid, masih ada error. Oke, berarti tadi tie up antara laporan keuangan yang berhubungan, kemudian penjumlahan juga ya Om. Penjumlahan juga, ada jumlahnya nggak salah juga nggak bisa ya. Kalau jumlah yang salah juga nggak bisa. Nah itu makanya si XBRL ini akan lebih baik nih untuk kita analisa. Jadi kita nggak perlu lagi nih kalau ngecek, kalau zaman dulu kan buka PDF-nya. Belum lagi kalau PDF-nya terkunci di lock sama auditornya kan waktu dikasih nih supaya nggak bisa berubah lagi. Nggak bisa di copy paste. Nggak bisa di copy paste kita. Jadi gimana mau nganalisa? Cuma bisa dibuka doang, terus akhirnya ketik lagi, dan itu yang membuat kadang-kadang investor aduh ya udah deh, atau terlalu burden. Nah sekarang ini, nah tadi kan hasilnya tadi ada instance tuh yang mesin ke mesin. Ada mesin ke mesin. Dan ingat ya tadi laporannya udah tersusun dengan rapi, sudah tie up-nya udah dihitungin sama engine XBRL-nya mesinnya. Nah kita sekarang dapat hasil Excel, output Excel ya? Jadi Excel-nya itu ya udah semuanya laporan keuangannya dalam bentuk komplit per akun. Nah, kelihatan di situ misalnya kayak yang sekarang periode mungkin di laporan keuangan tahunan ya. Jadi Desember 2020 banding sama Desember 2019. Nah, di situ angka-angkanya udah ada. Nah, kalau kita mau bandingin, udah bisa tuh bikin rasio tuh. Tinggal caplok-caplok aja. Oh, yang misalnya kalau mau bikin ROE, net income dibagi sama ekuitas. Udah tinggal copy aja, angkanya udah ada. Nah, jadi bisa ngumpulin. Jadi istilahnya kalau gue tangkap tadi, satu potensial error yang biasanya kalau di input di laporan PDF-nya doang, ini istilahnya udah hilang, udah kefilter lah gitu kan. Kesalahannya itu udah tercounter gitu sama sistem XBRL-nya. Dan udah Excel. Ada Excel-nya, jadi nggak usah input lagi ya. Nggak usah input lagi teman-teman. Jadi udah tinggal masukin aja. Paling yang mungkin sedikit usaha yang sekarang ya adalah ya kita bikin Excel-nya, bikin Excel tambahan untuk misalnya kayak narik data. Karena kan udah ada semua nih, tinggal ya kita susun aja lah gitu yang kita pengenin akunnya, tinggal tarik, karena posisinya untuk satu industri yang sama itu sama. Iya. Malahan kalau zaman dulu sebelum ada XBRL kan mau nggak mau orang mungkin input lagi. Betul, input sebelum lagi. diolah diinput lagi, kalau nggak di copy paste, kalau bisa di copy. Gitu kan. Iya, kalau bisa di copy paste baru bisa dia ngolah, kalau enggak. Kalau nginput lagi kan ngetik lagi error lagi. Ada lagi tuh potensial error, dia salah ngetik gitu kan. Kalau ini kan copy paste lebih dikit lah ya copy paste, apalagi kalau dia ya bisa sedikit Excel lah ya. Sama dengan ini sama sedikit dengan ilmu ini. Excel mungkin bisa mempercepat pengolahan data jadinya. Jadi paling enggak kita udah tadi yang lo bilang bahwa ini enggak filtering yang salah, errornya udah sedikit.
pengolahannya lebih mudah karena tadi ada fitur Excel. Nah kalau cuman mau ngelihat aja, mungkin bisa pakai 2 fitur yang lain nih, yang tampilan website. Tampilan website Tampilan di web sama PDF. Nah ini dua-duanya sama nih. Bedanya sama Excel adalah yang 2 ini dia hanya menampilkan akun yang terisi. Itu aja bedanya. Kalau Excel dia yang saat ini itu hanya menampilkan semua akun yang ada terisi ataupun tidak terisi. Tapi kalau yang bagian yang zip untuk tampilan websitenya itu hanya yang terisi aja 2 nih. Nah yang si PDF-nya juga nih. Nah ini PDF ya kadang kan ada ya mungkin secara sistem memang dihasilkannya memang dibentuk seperti itu ya. Jadi ada instance, mesin to mesin, language, Excel yang harusnya kita bisa pakai karena bisa jumlah langsung kan, jumlah bagi kali gitu. Terus ada PDF untuk mungkin untuk arsip kali ya. Jadi arsip yang tidak bisa dirubah gitu kan ya. Terus ada yang keempat adalah si website, yang tampilan website karena itu, dan itu juga sebenarnya untuk yang website sama kayak Excel, dia bisa bagi, bisa kita copy paste. Cuman bedanya standar angkanya dia pakai Excel yang US kayaknya ya. Jadi titik jadi koma jadi titik. Kadang-kadang kan nggak sama tuh. Kalau Excel kan bisa beda. Sama betul, koma gitu ya. Iya. Itu beda. Nah kalau pakai si website itu yang perlu. Jadi kalau mau copy paste lebih baik Excel lah kalau menurut aku. Nah ini yang sebenarnya pengen kita tekanin nih hari ini gitu. Jadi jangan sampai ini udah barang bagus nih gitu. Kita tuh nggak pakai kayak aduh susah ya ngolah data keuangan ya, gimana ya fundamental tuh harus copy paste. Enggak. Sekarang ada Excel-nya. Gitu. Tapi Om, walaupun sekarang udah ada laporan keuangan yang diinput dengan sistem XBRL, PDF-nya tetap butuh ya. PDF laporan keuangan itu tetap dibutuhkan. Betul. Nah itu makanya ada yang kelima tadi, yang PDF yang terakhir. PDF yang terakhir adalah PDF yang di-upload oleh perseroan. Itu yang seperti biasa ya, PDF biasa, laporan komplitnya gitu. Nah itu kalau terjadi dispute sebenarnya, supaya misalnya mudah-mudahan nggak ada sih ya, maksudnya orang ngebalancein bisa aja kan ya gitu, tapi yang akan menjadi patokan di dalam perbedaan misalnya angkanya kok kayaknya beda ya gitu, nanti angka yang paling benar ada tetap yang PDF, terutama untuk yang ada opini auditnya ya. Nah yang kayak tahunan sekarang itu laporan keuangan fullnya yang ada opininya itu yang tetap yang paling benar. Nah kalaupun ada beda-beda tipis atau satu, karena gini, kalau hitungan secara XBRL engine-nya itu zero tolerance, jadi angkanya persis perfect. Nah paling harusnya ya noticeable-nya adalah ya pembulatan. Nah itu cuma beda-beda 1-2 gitu. Berarti kan tadi kalau XBRL itu baru memfasilitasi untuk laporan keuangan induk doang gitu kan. Betul. Primary financial statement-nya doang gitu. Tapi kalau untuk catatan laporan keuangan belum ya. Mudah-mudahan sih ada pengembangan. Harusnya sih ada sih pengembangan. Ya sih ada pengembangan juga ya kan, pastinya ke arah situ. Harusnya ke arah situ sih. Akan supaya ya kayak kemarin kan yang lo bilang bahwa ya kalau ngelihat ya harus lu catatannya juga dong. Betul. Kalau nggak ada catatannya ya kita nggak tahu nih breakdownnya gimana gitu kan ya. Kalau kayak misalnya aset, fixed aset atau misalnya pendapatan, breakdownnya apa nih? Siapa Cuma yang gede? ini udah gitu. memudahkan banget untuk pengolahan angka-angka di financial. Cukup banget. Primary financial statement. Betul, primary-nya udah cukup banget, di mana ya udah kita tinggal ambil aja Excel-nya, terus kita olah. Nah ini yang sering kali kita ignore ya, maksudnya ya udahlah laporan keuangannya baca aja, atau misalnya mungkin kita lihat yang udah ada aja lah, atau lihat dari website sekuritas atau apa. Nah cuman ya mungkin akan lebih ya mencoba jadi lebih smart lah menurut gue ya pribadi. Kalau kita misalnya gue suka nih sama satu saham nih, gue pengen lihat nih dia ada XBRL-nya nggak sih? Udah, nih tinggal kumpulin aja nih per kuartal, per tahunnya. Jadi gue bisa tahu nih grafiknya. Kalau misalnya kayak kemarin tuh gue ada lihat kayak di TikTok siapa ya, lupa. Cuman dia tuh rapi banget gitu ya. Per kuartalnya ada, per tahunnya ada dalam bentuk Excel ya. Terus
gue mikir iya juga ya kalau dia bisa bikin kayak gitu. Nah kan kita udah ada si XBRL nih, tinggal feeding aja, bikin kayak gitu ya tinggal ngumpulin aja. Nah itu kan pengolahannya jadi lebih mudah gitu. Dan kemudian ke depan lebih enak sih, maksudnya kalau ada tambahan analisa ya, perbandingan. Nah kemudian pengetahuan gue kalau XBRL itu kan akun-akunnya standar semua ya. Betul, standar. Itu kenapa mesti distandarisasi? Maksudnya dari laporan keuangan emiten tuh dipaksa mesti sama semua, itu kenapa ya? Iya karena pertama memang setiap kadang-kadang setiap perusahaan itu pengennya punya akun sendiri karena ya dia ngerti ya bisnisnya seperti apa, nature-nya seperti apa. Tapi kan nggak bisa dong semua orang bikin akun sendiri. Padahal istilahnya secara nature alaminya di akuntansi misalnya ya let's say dia biaya sewa, tapi yang satu bilang biaya sewa gedung, yang satu bilang biaya sewa rumah, satu ya beda-beda padahal biaya sewa misalnya intinya. Nah itu kan sebenarnya satu akun. Nah itu makanya ketika ada penstandaran juga kita nggak bikin standar langsung gitu, tapi kita sudah berbandingkan itu di pembuatan XBRL itu harusnya sudah diperbandingkan antara standar IFRS-nya terus standar akun yang dipakai di satu industri. Satu industri yang sama. Jadi across industri nih harus satu industri, misalnya manufaktur nih. Dia tuh akan dicari yang akun yang sering dipakai dan digunakan nama yang paling generalnya. Gitu. Jadi kalau gue coba tangkap standarisasi akun ini dilakukan di XBRL mungkin memudahkan juga ya membandingkan laporan keuangan kali ya. Nah, di situ juga kalau ngelihat di general information-nya itu udah ada. Kita bisa lihat dia sektor apa. Dia sektor apa, industrinya apa, jadi kita bisa kelompokin nih. Oh, yang ini kelompoknya sama. Ya, mungkin ya sedikit tadi seperti gue bilang ada sedikit effort lah ya. Iya di awal, cuman kalau udah dapat formatnya tinggal tarik aja karena akan selalu sama kan, kecuali dia pindah sektor gitu. Kalau sektor kayak misalnya mungkin sektor perbankan ya, sekuritas, asuransi. Nah itu beda tuh sama manufaktur. Nah itu yang mungkin rekan-rekan ngopi semua perlu perhatikan. Jadi bisa dibilang udah lengkap kok, udah ada semua di situ. Tinggal gimana cara kita manennya gitu sebenarnya. Gitu. Kalau gue coba simpulin lagi dari awal nih Om, mungkin terkait dengan laporan keuangan XBRL nih. Ini kan merupakan salah satu inovasi yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia untuk bagaimana data itu dapat dikonsumsi dengan mudah oleh para investor kita. Iya betul. Semakin cepat diolah, tentunya semakin cepat digunakan. Semakin cepat keputusan investasinya. Dan pelaporan XBRL ini juga mengurangi error dari pengimputan. Apalagi kalau laporan keuangannya nggak diaudit ya. Waduh. Laporan keuangan in-house dalam jutaan. Waduh, atau dalam miliaran. Beda satu angka hilang 1 miliar. Nah, hilang tuh perhitungan. Kalau dulu gue sempat baca laporan keuangan emiten mungkin yang in-house ya. Gue cek kok nggak tie up itu antara hubungan antara laporan keuangannya kok nggak nyambung. Nah itu yang dikurangin sama si XBRL. Jadi memang udah ada nih sekarang nih di depan kita dan gratis lagi masalahnya. Gratis. Jadi jangan lupa gunain teman-teman. Jadi rekan-rekan semua tuh tetap pantau yang XBRL ini penting. Jadi untuk kita bisa lebih smart lagi dan lebih aware lagi terhadap ya analisa fundamental sih terutamanya gitu. Betul, fundamental tuh penting banget Bang. Penting banget, fundamentalis ya. Jadi kita terima kasih lah kepada Bursa Efek Indonesia yang telah melakukan inovasi untuk mempermudah investor tadi menggrab informasi secepat mungkin dan melakukan pengolahan data gitu. Nah, mungkin itu dulu. Ya, mungkin seputar XBRL itu dulu ya. Jadi udah ada pengenalan environment-nya. Sekarang udah ada. Tinggal ngolahannya. Mungkin tinggal menggunakan ya. Kalau misalnya rekan-rekan ngopi istilahnya pengen bikin konten atau apa ya, pertanyaan seputar XBRL atau bahas dong gimana cara ngolahnya atau apa, mungkin bisa
komen gitu ya, biar kita juga bisa tahu nih gitu yang rekan-rekan kopi rekan-rekan ngopi pengen tahu betul seputar XBRL. Jadi kita bisa bikin kontennya gitu. Mungkin itu aja kali ini. Ada teman lagi? Udah komplit banget sih sebenarnya kalau untuk seputar XBRL secara general ya. Mungkin stay tune terus, jangan lupa like, subscribe, nyalakan loncengnya. Terus ikutin media sosial kita ya. Ikutin media sosial kita ada Instagram, ada Twitter, ada Facebook, ada TikTok tentunya. Iya. Kalau ada yang mau ngelihat udah Marcel nari juga boleh kok, di komen aja. Di komen, mudah-mudahan dia mau. Kita juga minta masukan dari rekan-rekan ngopi supaya kita bisa mendeliver konten-konten dengan lebih baik lagi. Oke, semuanya stay smart, stay healthy. Ciao. See you.